karena saya nggak mau ilmu saya dipakai oleh oknum-oknum kejahatan. Ini sekedar edukasi semangat untuk kalian, supaya kalian ini bisa membangun semangat lagi dalam menggali potensi dalam diri kalian. Maka dari itu saya mengingatkan kalian, wahai para alumni maupun para alumni padepokan lain, prasangka baiklah pada guru kalian. Insya Allah baik-baiknya ilmulah yang akan memberikan kemanfaatan. Bagaimana Anda bisa punya kemanfaatan apabila Anda tidak berbaik sangka pada yang mengijazahkan ilmu tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik para sedulur, ketemu lagi dengan Ki Prajapati, Ubas dari channel Pusat Kebatinan dari Padepokan Nurul Hidayah Kincir Mas Kumbang dalam program Ilmuwan Aji Kesepuhan Karuhun Banten. Salam kopi pahit agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Bismillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk konten kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana cara kalian menggunakan sihir mantra ilmu gendam dalam suatu tujuan tertentu. Sebelum kita masuk dalam konsep sihir mantra dan bagaimana cara menggunakannya, pengamalannya seperti apa, biar gak salah paham dan gagal paham lagi ya. Karena ada seorang pemahar atau praktisi yang belajar sama saya, yang mungkin dia perhatian dengan saya sehingga orang ini tidak paham dengan bahasa yang saya maksud. Contoh, saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan sihir mantra gendam. Nah, kalau orang yang fanatik dengan agama tidak paham dengan bahasa, apalagi ini masih pembelajar, dia langsung akan berpikir ini ilmu hitam, ada sihirnya. Wah, nggak boleh, sesat, syirik. Ya, perhatikan teman-teman. Ini adalah sihir mantra. Ada paham nggak artinya sihir? Sihir ini adalah kiriman. Artinya sihir dalam bahasa Indonesia pengertiannya adalah kiriman. Berarti disebutnya kiriman mantra atau ngirim mantra. Begitu teman-teman. Jadi jangan divisualisasikan sihir ini ilmu hitam seperti santet, bukan. Ya. Begitupun dengan santet, sihir santet. Berarti dia mengirim santet. Oke? Pelajari dulu setiap kalimat ya. Bagaimana pengartikan bahasa kalimat biar Anda ini tidak gagal paham. Gitu teman-teman ya. Seperti contoh, apa itu gendam? Gendam buat saya adalah pengertiannya adalah mendem atau bungkem atau diam. Itu gendam buat bagi saya yang mengartikan suatu gendam. Sekali lagi, gendam adalah diam, bungkam atau mendem. Dan bagi siapa orang yang berhadapan dengan ilmu gendam, maka akan diam dan bungkem kalau orang gendam ini sudah melakukan eksekusi sihir mantranya. Nah, eksekusi itu apa, Ki Praja? Kenapa bahasa saya eksekusi? Eksekusi itu artinya pelaksanaan. Ya, di saat itulah Anda laksanakan. Kalau Anda sudah yakin, Anda mantap tanpa ada keraguan, laksanakan eksekusi. Itu artinya eksekusi adalah pelaksanaan atau laksanakan segera. Itu eksekusi teman-teman. Begitupun dengan sihir mantra. Yang saya maksud sihir mantra ini bukan saya maksudnya ilmu hitam. Sihir mantra adalah kirim mantra. Jadi dipahami setiap wejangan bahasa saya. Terkadang bahasa wejangan saya ini di luar nalar ya. Mungkin bagi anda yang memiliki kebatinan yang kuat dapat mengerti maksud dan tujuan saya. Sekali lagi kita balik lagi,
cara menggunakan sihir mantra gendam. Artinya cara menggunakan mengirim mantra gendam untuk tujuan. Artinya berarti kita mengamalkan, mewiridkan, ya, melalui mantra gendam. Nah, mantra ini apa? Ki Praja, masa mantra gendam bisa buat orang mati masuk surga? Bisa, teman-teman. Kenapa nggak bisa? Ya. Apalagi contohnya bagi para alumni saya yang sudah mengambil program level 2, di kitabnya dibuka. Di situ ada doa penarik rezeki atau mantra penarik rezeki. Apa mantranya? Bagi para alumni saya yang sudah ngambil level 2 tentu tahu mantranya. Nah, mantra ini adalah doa. Doa adalah mantra. Doa bahasa Arab, mantra bahasa Jawa. Sihir adalah kiriman atau ngirim mantra atau ngirim doa. Ya. Kalau ngirim doa berarti boleh nggak kita mendoakan orang yang mati saudara kita biar masuk surga, diampuni segala-galanya? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, dan ada lagi yang mengkritik di level 6 bisa memindahkan hujan. Karena segala sesuatu hal yang gaib tidak ada yang tahu terkecuali Allah. Nah, ini pengembangan juga untuk wawasan Anda. Ya, ingat, hanya orang-orang pilihan yang mengetahui tentang hal gaib yang Allah berikan. Tidak semua orang nggak tahu hal gaib. Tidak, gitu ya. Dan yang dimaksud memindahkan hujan itu bukan kita hujan lagi gede terus kita pindahin, kita tidak akan mampu. Sebelum hujan itu terjadi, alihkan hujan itu untuk ke tempat lain dengan membaca sihir mantra. Itu pengertiannya biar cerdas. Makanya saya menceritakan apa adanya karena hanya orang-orang pilihan yang mau belajar sama saya. Gitu. Yang bisa mencintai saya itu hanya orang-orang pilihan. Beda dengan padepokan lain yang cuma bisa meramaikan suatu padepokannya sehingga banyak jamaahnya, ujung-ujungnya cuma jadi sampah, ngeribetin. Ya, saya lebih baik punya murid 1, 2, 5 orang tapi jadi orang daripada saya punya ratusan murid tapi hanya jadi sampah. Nggak ada manfaat buat diri saya dan diri Anda. Jadi mesti dipahami ya. Sihir adalah kirim, mantra adalah doa. Kirim doa. Bagaimana saya melakukan kirim doa ini, Ki Praja? Sesuai dengan tingkatan level yang telah Ki Praja ijazahkan sama saya. Contoh, apabila Anda nggak punya duit, punya tujuan mau minjem duit sama si Fulan, maka bacakanlah sihir mantra ini tengah malam sebanyak 113 kali, minimal maksimal 313 kali. Tengah malam, mau habis sholat hajat atau hajat, monggo. Nggak sholat pun, yang penting jangan lepas dari hadas, yaitu wudhu. Ya. Nah, pagi hari kalian baca sebanyak 41 kali balik. Dan tutup dengan Al-Fatihah sebanyak minimal 17 atau maksimal 41 untuk orang tersebut. Apabila Anda ingin minjem duit ke orang itu atau menagih utang ke orang itu nggak bayar-bayar, atau Anda ingin meluluhkan hati orang itu supaya orang itu tidak datang terus marah-marah sama Anda. Tergantung semuanya bagaimana yang Anda inginkan melalui mantra gendam itu sendiri. Oke, diwiridkan, dibaca sebanyak jumlahnya 113 tengah malam atau 313 sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan Anda. Kalau permasalahan Anda sangat berat, bacalah 313. Kalau sedikit ringan, 113. Ya. Kalau hanya sekedar mengetuk hatinya biar lemah, 41. Paginya habis sholat duha atau di bawah jam 9 atau habis sholat subuh sampai batas jam 9 pagi, Anda bacalah minimal 41 ditutup dengan Al-Fatihah, minimal 17 atau 41. Lakukan selama 3 atau 7 malam seikhlasnya Anda. Ketika Anda sudah mendawamkan target saya membaca nembak selama 3 malam, setelah itu Anda istirahat, Anda lihat. Lalu Anda lakukan dengan caranya. Di situ kan ada tuh ya, caranya. Gendam jarak jauh artinya ngirim sihir mantra. Ya, lakukan yang tadi saya bilang itu namanya gendam jarak jauh. Setelah Anda wiridkan 3 atau 7 malam,
Anda datangi dengan cara apa? Tatap matanya. Oke? Di saat berhadapan dengan dia, tatap matanya, lalu perintahkan batin Anda apa yang Anda inginkan kepada orang tersebut. Mau minjem duit supaya jadi, tepok dia. Ya, kan ada cara itu. Tatap matanya, jabat tangannya, tepuk bahunya, sentuh dia. Untuk level 1. Ya. Kalau sudah level 2 Ki nggak perlu. Ya tetap aja, nggak usah dipikirin sentuh apa enggak. Karena otomatis ketika Anda sudah masuk level 2, level 1 sudah berjalan dengan sendirinya. Oke teman-teman, saya minta kalian buka lagi kitabnya. Ini kebanyakan orang yang belajar sama saya itu nggak butuh kitab. Sudah dikasih kitabnya, nggak dipelajarin. Dibaca juga kagak itu mantranya. Ini banyak sekali. Ki, kok saya belum bisa gendam? Ki, kok saya masih kadang-kadang suka gagal? Saya tanya, dibaca nggak mantranya? Ada yang bilang dibaca, cuman nggak sering. Ada yang bilang belum, Ki. Lah bagaimana Anda bisa? Ini kan aneh. Mau belajar gendam, tapi dengan cara seperti hipnotis. Lah hipnotis saya dipikirin. Belajar hipnotis pun dipikirin teman-teman. Bagaimana bisa kita berbicara, memberikan sugesti kepada orang itu supaya menerima sugesti kita. Ini lagi gendam. Tolonglah kerjasamanya gitu ya. Karena ada nih di Praja, saya bisa udah berhasil, tapi kadang-kadang berhasil saya bermain gendam hiburan, tapi kadang-kadang gagal. Saya tanya, kamu mantranya dibaca nggak? Ada yang bilang dibaca, cuman nggak sering. Ada lagi yang bilang belum Ki Praja, nggak tahu bukunya juga kemana hilang. Astagfirullahaladzim, itu yang saya bingung ya. Padahal gendam itu ilmu yang mahal loh. Emang kalian gak sayang buang duit? Ya, saya saking mahalnya aja saya belajar sama guru saya. Saya tuh bener-bener mengeksplor diri saya untuk bisa seperti mereka. Apa yang mereka bisa saya harus bisa. Itu target saya kalau belajar lah. Ini antum aneh, udah mahal, ngebet pengen ilmu ini, tapi nggak mau mempelajarinya. Jangankan mempelajari membaca mantranya, lah sampai kitabnya pun hilang, kan aneh. Aneh ini mah. Saya bingung gitu, nggak habis pikir kok bisa begitu cara belajarnya. Jadi teman-teman jangan seperti itu ya. Gitu. Bahkan sampai ada Ki Praja tolong tuliskan di WA mantranya. Nanti saya mau apalin, saya mau baca. Masya Allah, mending kalau baru sebulan, udah 4 bulan. Ini mudah-mudahan orangnya nonton ini. Jangan begitu ya Kang ya. Gitu. Setiap orang yang belajar itu agar dia mengamalkan sesuatu apa yang dia inginkan dalam kehidupannya melalui sihir mantra atau mantra gendam itu sendiri. Lah bagaimana Anda bisa menghafalkan membaca mantra dengan istiqomah? Lah bukunya Anda kerja hilang. Oke teman-teman, kita flashback lagi ke belakang. Buka kitabnya, di situ ada caranya. Gendam jarak jauh ya. Untuk gendam jarak jauh tadi saya sudah sebutkan, dibaca sekian, tengah malam dan pagi hari. Untuk berapa hari sesuai dengan kebutuhan Anda, mau 3 hari atau mau 7 malam. Dipuasakan atau tidak Ki Praja? Dipuasakan boleh, tidak dipuasa pun boleh. Yang penting balik lagi yakin dan pasrah. Dalam menjalani sihir mantra nggak perlu berangan-angan bersugesti seperti ala hipnotis, tidak perlu. Tidak perlu kalian ketika membaca mantra kalian bersugesti, ya kan, membayangkan orangnya harus begini, nggak perlu. Itu ala hipnotis. Kalau gendam cukup niat Anda, saya mau baca mantra ini bertujuan untuk A. Baca. Ya, tutup lalu dengan Al-Fatihah 17 kali atau 41 kali. Oke, ini untuk sihir mantra, cara menjalankannya dan menggunakannya. Oke, paham sampai sini? Setelah Anda membaca sihir mantra untuk tujuan-tujuan tertentu yang Anda khususkan, baru Anda selesai. Setelah Anda menjalankan 3 hari, hari keempat atau kelimanya temui dia. Dengan cara gimana? Eksekusi pelaksanaan dengan cara gendam jarak dekat. Bagaimana? Tatap matanya, perintah batin Anda, eksekusi.
Kan di kitabnya sudah ada caranya, yaitu untuk genggam jarak dekat dengan tatap matanya, ya, jabat tangannya, sentuh atau tepuk bahu bagi yang ingin bermain hiburan. Lalu kirimkan energi Anda kepada si target. Ya, contoh misalkan Anda mau beli barang-barang yang mahal biar dia kasih murah, atau ada seorang wanita yang ingin Anda luluhkan hatinya, Anda ingin mengungkapkan perasaan sama dia dan dia biar menerima ungkapan perasaan Anda. Nah, gunakan cara tatap mata, jabat tangan, dan sentuhan. Nggak perlu tepuk bahunya. Karena tepuk bahu itu hanya berlaku untuk hiburan. Kalau untuk dunia nyata nggak usah tepuk bahu. Adapun bahu itu bukan ditepuk atau ditabuk, tapi cukup dielus aja. Contoh istri kita marah, elus pundaknya, elus rambutnya. Itu. Jadi saya sudah memberikan secara akurat bagaimana menggunakan sihir mantra untuk jarak jauh dan bagaimana kita melakukan eksekusi pelaksanaan dendam jarak dekat. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami dan menjadikan edukasi, pencerahan juga untuk teman-teman kita yang belajar di padepokan lain. Saya tidak bisa menjabarkan di konten ini secara detail. Satu, durasi. Kedua, etika dalam berilmu. Karena saya tidak mau ada oknum-oknum yang memakai cara saya. Ini sekedar membangun diri Anda agar Anda mungkin yang malu bertanya sama saya, mungkin ada alumni lain yang masih bingung. Nah, mudah-mudahan dengan sederhananya ini saya berikan, kalian bisa kembali semangat. Dan saya tidak minta macam-macam sama kalian, cukup doakan saya aja. Nggak perlu doa supaya saya rezekinya banyak, nggak perlu. Saya nggak butuh doa rezeki banyak, ya. Nggak perlu juga saya supaya tambah ganteng. Cukup kalian doakan saya dengan mengirimkan Al-Fatihah. Kalau kalian senang dengan edukasi, motivasi yang saya berikan saat ini, ya, yang saya berikan dalam setiap channel Pusat Kebatinan. Cukup Al-Fatihahkan saya dengan bertujuan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya di masa lalu. Allah, ya kan, memberikan kesehatan saya. Semoga Allah memudahkan segala urusan saya. Itu aja. Untuk banyak rezeki atau lain sebagainya yang sudah Allah janjikan kepada hamba, nggak usah. Itu pun kalau Anda mau mendoakan saya, dan apabila setiap wejangan saya berikan ini ada manfaat untuk Anda. Begitu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Prasangka baik agar hidup kalian tak sulit dan hati kalian tak julid. Karena orang yang julid gak akan mungkin bisa berprasangka baik, dan orang yang tidak berprasangka baik maka akan sulit dalam hidupnya. Itu sudah hukum alam. Siapa yang menabur, dia yang akan menuai hasilnya, dan siapa yang menanam, dia pula yang akan memanennya. Begitu saja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu.